firman Tuhan. Mari tepuk tangannya, come on. One, two, three, go. Mari sama-sama Tuhan katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Mari katakan. Alasanku limpahkan segalanya, dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari percaya katakan, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan kami. Yang percaya katakan yeah. Merayakan sukacita kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kasih setiamu Nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. sebab kami percaya Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya Selamat datang di tahun baru 2022. Semoga kita semua dapat merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan menyimak SGS News. Selasa jam 4 sore akan diadakan ibadah UMAS. Kamis jam setengah 7 malam akan diadakan doa dan penyembahan. Dan di hari Sabtu jam 5 sore akan diadakan ibadah youth. Ibadah Minggu akan diadakan di jam 7 pagi, 9 siang, dan 5 sore. Dan di jam 7 pagi ibadah akan disiarkan melalui live streaming YouTube dan radio. Dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids di jam 7 pagi dan 9 siang di Youth Center. Sekian dari kami Visual SGS, semoga kita dapat merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kuasa dari segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus, katakan sama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya.
Kau sediakan bagi kami sungguh luar biasa. Yang kadang-kadang Kau sembunyikan di balik setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi akan Kau bukakan bagi setiap orang-orang yang setia menanti-nantikan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus setia kepadamu, kami mau iring Engkau Tuhan. Sampai Engkau panggil kami pulang ke rumah Bapa, sampai kedatangan-Mu yang kedua kami mau tetap setia kepadamu. Karena Engkau tidak pernah tidak berbuat baik kepada kami. Engkau selalu berbuat baik kepada kami dan kami mau siap untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pemuji dan penyembah yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, di minggu terakhir di bulan Januari ini, Januari itu ada 5 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari minggu pertama Bapak Gembala dan juga para hamba-hamba Tuhan yang lain sudah mengupas tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dengan sungguh luar biasa. Jadi kita yang ada di minggu kelima ini juga agak-agak bingung gitu ya. Ini mau bahas apa lagi dia? Semua poin kayaknya udah di-share-kan kepada jemaat. Tetapi luar biasanya Tuhan adalah pada saat kita kembali merenungkan firman Tuhan, pada saat kita minta Tuhan apa maumu dalam kehidupan kita. Tuhan selalu nyatakan firman-Nya dan Tuhan tidak pernah basi ya dalam memberikan firman-Nya bagi kita. Selalu baru dan akan membuat kita segar pastinya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah saya siap. Katakan bersama-sama, saya siap. Siap apa Bapak Ibu? Kita siap untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan bukan? Kita siap untuk menerima segala kebaikan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Memang kesiapan kita dalam menerima kebaikan Tuhan itu sama dengan kalau kita kalau berbicara tentang mengecap itu kan memang tidak jauh-jauh dari makanan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu beberapa minggu yang lalu, saya lupa minggu keberapa, Pastor Nain sudah menyatakan bahwa mengecap makanan yang bagi kita enak itu kan sesuai selera kita ya. Jadi makanan itu enak atau tidak itu relatif Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kalau kita firman Tuhan katakan mengecap kebaikan Tuhan itu juga relatif. Tidak semua kebaikan yang dialami oleh seseorang itu juga bisa kita nikmati. Seperti Pastor Nain ini gak suka duren ya katanya ya. Pada waktu itu pernah ya waktu beberapa tahun yang lalu anak-anak weekend banyak sekali tahun berapa tuh sebelum COVID itu saya lupa. Masih ada kalau gak salah ada Desi dan sebagainya gitu ya. Waktu itu di rumah itu lagi ada duren gitu ya, ada banyak duren. Terus anak-anak weekend kita undang ke rumah waktu itu. Nah kita tuh kan nggak tahu atau kita tuh lupa gitu kalau Nain ini nggak suka duren. Jadi begitu sampai di rumah, yang lainnya tuh kan wah asik gitu makan duren. Dia tuh wajahnya luar biasa, sampai saya tuh heran. Ini kenapa ya orang diundang mau makan tapi wajahnya tuh wajah apa ya? Wajah marah, wajah nggak suka gitu. Ternyata dia tuh nggak suka duren. Jadi mungkin dia begitu masuk rumah kami, mungkin mencium baunya aja dia udah enek gitu ya karena mencium bau duren. Nah padahal bagi kita yang doyan duren, wah itu luar biasa ya. Kalau ada kita baru, sekarang kan lagi musim ya di pasar legi itu kan banyak sekali duren ya digantung-gantung. Pak Yotam ini asal kita lewat gitu ya, mesti aja ngomong, tenggem bandul gitu kan. Jadi pengennya beli gitu kan. Nah tapi ya udah kita lewat aja gitu kan ya. Nah Pak Yotam ini memang suka banget duren. Mau duren segar,
duren diolah jadi makanan, duren diapain aja. Pak Yotam suka. Nah, kalau bagi Pastor Nine, wah itu enak gitu ya, mual. Jadi selera makanan, kita mengecap makanan itu enak atau enggak, itu kan terserah selera kita masing-masing ya, kita punya kesukaan masing-masing. Jadi kalau kita, gini Bapak Ibu, kalau kita mau mengecap kebaikan Tuhan, kalau secara manusia terserah selera kita, yang repot Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan harus menyesuaikan selera kita masing-masing. Pasti Tuhan repot dengan kalau Bulani sukanya pedas, kalau Pak Yotam sukanya duren, kalau Pak Yosi sukanya babi misalnya ya. Kan seleranya beda-beda. Lah Tuhan kan bingung. Tuhan mau kasih duren, Nain gak suka. Tuhan mau kasih rujak yang pedas gitu ya. Mungkin siapa yang gak suka pedas di sini ya. Mungkin Bu Mariono gak suka pedas. Padahal saya suka banget. Tuhan bingung kan ya. Oleh sebab itu kita mengecap kebaikan Tuhan dan kita ingin benar-benar menikmatinya. Kita gak bisa dengan selera kita masing-masing. Tuhan punya standar. Tuhan punya seleranya sendiri dan seleranya Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan tidak pernah salah kasih kita menu makanan Bapak Ibu. Kalau kita sama anak kita yang masih kecil ya bayi mungkin ya kita mungkin pernah kasih salah makan. Akhirnya anak kita mencret misalnya gitu ya. Tetapi kalau Tuhan kasih menu makanan sama kita tidak akan pernah salah menu. Tidak akan pernah salah bumbu dan semuanya itu baik bagi kita. Oleh sebab itu tinggal bagaimana kesiapan kita untuk menerima apa yang sudah Tuhan sajikan di meja makan itu untuk kita kecap dan kita nikmati. Nah, poin yang pertama yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah pada waktu kita ingin siap mengecap kebaikan Tuhan, kita harus positive thinking. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini bicara soal makanan ya. Kalau kita nggak positive thinking, kita mana mau makan di luar. Saudara mau makan soto di luar, padahal kalau yang jualan soto ya saya nggak nyinggung yang Bapak Ibu di sini mungkin ada yang jualan soto atau timlo apa enggak. Tapi waktu saya tuh suka hati saya tuh suka agak piye gitu ya. Kalau kita pesan soto, terus orangnya yang bawa mangkok soto itu kuku jempolnya panjang, terus dia bawa mangkok gini kan panas ya. Jadi dia akan bawa pinggirnya gini kan. Terus kukunya kecelup di kuahnya. Saudara pernah mengalami itu? Pernah melihat itu? Saudara positive thinking enggak? Positive thinking kan? Buktinya saudara tetap makan soto itu kan? Kalau saudara enggak positive thinking pasti saudara enggak mau makan soto di situ. Ada sebuah warung soto yang memang saya juga bilang sama Pak Yotam, aku enggak mau makan soto di situ. Karena apa? Ya karena yang jual kukunya panjang dan nyelup ke kuah sotonya, aku enggak mau makan. Kalau yang lain-lain ya mungkin ya oke lah gitu ya masih bisa ditoleransi gitu ya. Nah kalau kita makan di luar kita nggak positive thinking kita nggak akan makan semua. Saudara tahu cara bikin tahu misalnya atau bikin apa tempe yang katanya tuh satu gentong satu ember diinjek-injek gitu kan. Terus yang injek-injek nggak pakai baju gitu. Saudara pernah berpikir nggak sampai ke situ? Kan enggak kan? Iya kan? Mungkin waktu kita lihat beritanya gitu ya ada di TV caranya membuat ini. Kita rodok jijik gitu. Ih kok ternyata bikinnya kayak gitu. Tapi waktu kita makan kita gak mikir sampai ke situ. Kita gak mikir cara buatnya. Ya kan? Mbok-mbok misalnya ngulek sambil ngomel. Ya kan? Misalnya di warung dia ngulek sambil ngomel gak pakai masker gitu. Kan ini nyemprot-nyemprot kan. Saudara tahu gak dia COVID apa enggak gitu kan, gak tahu kan. Kita waktu mengecap makanan kita positive thinking Bapak Ibu. Kalau enggak kita enggak akan makan, enggak akan jajan di luar, di rumah terus. Ada yang mau makan di rumah terus? Gak ada ya, pengennya ya sekali-sekali jajan gitu kan di luar. Positive thinking. Jadi pada waktu kita mau mengecap kebaikan Tuhan kita harus positive thinking. Kalau kita lihat kehidupan Raja Daud yang
dari awal ya kita udah kupas ya Raja Daud sebulan ini luar biasa. Kalau kita lihat Raja Daud tidak positive thinking, dia tidak akan bisa mengatakan ayat di Mazmur ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Gimana bisa dia positive thinking? Udah diurapi jadi raja, berbelas-belas tahun dia dikejar-kejar, belum jadi raja. Loh kapan? Mana? Katanya diurapi, tapi perjalanannya itu luar biasa susahnya. Itu Raja Daud. Bagaimana dengan Yusuf? Tuhan sudah kasih mimpi sama Yusuf, semua keluarga akan menyembahmu. Kemudian apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia mungkin hampir 15 tahunan dia masuk sumur, di penjara, difitnah dan sebagainya. Kalau Yusuf tidak positive thinking, dia tidak akan bisa mengucapkan firman Tuhan. Tuhan, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Bukankah itu sebuah kalimat-kalimat positive thinking yang kita jumpai dalam tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita bahas 1 bulan ini. Nah ada satu lagi tokoh Alkitab yang bulan ini tidak dibahas, yaitu Maria. Saudara tahu betapa positive thinkingnya Maria, walaupun ini bukan Natalan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat pelajaran dari Maria luar biasa. Saudara bayangkan ya Maria yang masih muda, belum menikah. Lah belum menikah tuh umurnya berapa? Ya mungkin seperti Lucy, seperti Catherine, seperti siapa lagi ya yang belum menikah ini? Oh iya Nimas, gak ada. Ya seusia-usia begitu. Mendapatkan firman, mendapatkan tugas yang saya bisa pastikan Maria sebagai gadis muda nggak ngerti apa yang difirmankan Tuhan pada waktu itu. Gimana caranya mau mengandung tanpa suami? Itu sebuah hal yang mustahil. Apakah Maria mengerti? Apakah kita yakin di firman di kisah Maria bahwa Maria itu memang ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan pada waktu dia harus mengandung bayi Yesus? Saya pikir Maria tidak akan mengerti. Dan Maria tidak mengerti sampai berpuluh-puluh tahun loh Bapak Ibu. Apakah waktu Maria mendapat tugas kemudian apa yang Maria jalani sampai Yesus dewasa dan sebagainya. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Enggak. Apalagi waktu Yesus mati di salib, hancur dia. Kemudian Maria itu kan suka menyimpan dalam hati ya. Pada waktu itu semua terjadi, Maria memang gak banyak ngomong. Tapi mungkin dia ada perasaan dalam hatinya. Apa sih maksudnya Tuhan ini? Apa sih maksudnya dari semua perjalanan yang Tuhan awalnya berfirman begini sampai sekarang kok Yesus mati? Saya tahu secara manusia Maria sulit untuk memahami hal itu. Tetapi Maria di kitab Lukas pada waktu dia menerima tugas dari Tuhan, ini memang sebuah hal yang aneh ya. Itu juga bukan sebuah tugas yang mudah. Maria mungkin tidak mengerti apa maksudnya, apa tujuannya enggak mengerti. Tetapi pada waktu Maria menerima tugas itu di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke 26 dan 27, maaf bukan 26, 46 ya, 46, 47. Maria itu bisa mengucapkan, menyanyikan sebuah nyanyian pujian yang saya pikir ini juga kalau secara manusia ini kita pasti susah melakukannya. Maria mendapat tugas yang mustahil, kemudian Maria berkata di Lukas pasal 1 itu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria ini nggak ngerti dia tuh dapat tugasnya maksudnya apa. Tapi yang keluar dari mulutnya, ucapan yang dikeluarkan oleh Maria adalah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Coba saya tanya, Linda misalnya ya, belum menikah, belum punya suami. Terus Linda, kamu hamil ya? Sama siapa? Ya nggak tahu lah nanti ya Roh Kudus gini-gini. Roh Kudus. Apakah waktu itu Maria memahami apa itu Roh Kudus, apa itu bagaimana? Memang waktu itu Israel menantikan seorang juru selamat. Tetapi masa sih dari aku? Kita bisa membayangkan ya situasi Maria pada waktu itu.
Tetapi Maria bisa dengan mudahnya, dia positive thinking. Sampai dia mengatakan di Lukas itu, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Ini luar biasa Bapak Bu. Ini tokoh yang saya renungkan, yang mengecap kebaikan Tuhan. Yang siap untuk mengecap kebaikan Tuhan. Walaupun akhirnya pada waktu Yesus kemudian mati di salib, Maria mungkin semakin gak ngerti ya kenapa endingnya kok begini. Mungkin dia berpikirnya gitu, kok endingnya kok katanya juru selamat, kok endingnya kok Yesus mati. Tapi pada waktu Yesus kemudian bangkit dan Yesus naik ke surga, saya percaya baru pada waktu itulah Maria mengerti. Nah Bapak Ibu, di 2 Korintus pasal yang 10 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pada waktu kita ingin belajar dan belajar untuk memiliki sebuah pikiran yang positif, kita harus menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Di bawah otoritas Kristus Bapak Ibu. Pikiran kita di bawah otoritas Kristus. Bahasa Jawanya manut. Simple ya Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama manut. Katakan tangan kanan kirinya bilang manuto. Bayangkan kalau Raja Daud gak manut sama Tuhan. Bayangkan kalau Yusuf tidak manut sama prosesnya Tuhan. Bayangkan kalau Maria gak manut. Dengan rendah hati manut. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Itu kalau gak manut, gak akan terjadi sampai hari ini. Manut sama Tuhan itu simpel Bapak Ibu. Pikiran ini jadi gak simpel karena dikorupsi oleh pikiran yang sia-sia dan yang sesat. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kalau pikiran ini gak simpel, pikiran ini jadi kacau, hati kita jadi tertutup. Ya. Kemudian hati yang tertutup membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan memahami jalannya. Tapi kalau manut, ya dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala pengertian kita sebagai manusia, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, damainya itu akan menjadikan hati dan pikiran tenang. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Kebaikan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu seringkali bungkusnya gak enak. Saya merenungkan ya tokoh-tokoh di Alkitab itu yang perjalanan hidupnya enak tuh kok jarang ya. Termasuk Yesus loh Bapak Ibu. Apakah perjalanan hidupnya Yesus sebagai manusia, apakah enak? Enggak enak. Raja Daud, Yusuf, Maria semua mengalami bungkus packingnya itu enggak enak gitu. Sama kayak duren ya, kok duren terus sih? Bukannya saya suka duren, ya saya suka duren cuma enggak banyak-banyak lah ya. Ya memang contohnya yang simple itu ya. Kulitnya itu berduri ya kan. Siapa yang tahu kalau dalamnya itu enak gitu. Siapa yang pertama kali buka itu duren? Apa mungkin jatuh dari pohon terus membuka sendiri, terus ada orang iseng gitu ya, lembek-lembek gitu kan, terus didulit gitu, terus dimakan, oh ternyata enak. Nggak tahu dulu awalnya gimana itu duren. Mungkin Adam dan Hawa suka duren ya. Nah, Tuhan yang ciptakan kok pasti kan ada di Taman Eden, ya kan. Tapi kok sekarang adanya di Indonesia. Wah Indonesia dapat anugerah berarti. Ya begitu, kadang-kadang Tuhan itu ya, kulitnya, bungkusnya, packingnya itu enggak enak. Tapi ternyata isinya waktu kita
kita colek terus kita kecap. Oh ternyata enak gitu. Nah itu butuh pikiran yang positif dan itu butuh kesiapan Bapak Ibu untuk kita bisa mengecap itu. Nah mari Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang-orang yang siap untuk menerima kebaikan Tuhan, yuk kita belajar untuk positive thinking ya. Nah kemudian yang kedua, poin yang kedua, apa yang harus kita siapkan kalau kita mau menerima kebaikan Tuhan? Believe in happy ending. Percayalah ada ending yang bahagia. Itu kan menjadi harapan kita ya. Kalau saudara punya alergi makanan tertentu ya, saudara pasti tahu bahwa pada waktu saudara makan itu ada ending yang gak enak gitu, ya kan? Saudara alergi makan udang, nah waktu saudara ini makanannya pakai udang gak? Pakai. Nah saudara berpikir kalau saudara makan itu nanti endingnya gatel-gatel, nah, bentol-bentol gitu kan ya, ada yang alergi kayak gitu. Mungkin saudara alergi apalagi? Alergi telur gitu ya. Ada yang alergi telur, alergi ayam, alergi udang. Waduh, kasihan sekali. Makannya cuma tahu, tempe, kangkung setiap hari. Beneran loh, ada di sini, ada orangnya enggak ya? Ada di sini. Alergi telur, alergi ayam. Lah terus makannya apa? Wong kita tiap hari makannya telur, ayam ya kan? Nah, pada waktu kita alergi itu kemudian kita mau makan, kita mikir-mikir. Karena endingnya itu enggak enak gitu kan. Tetapi kita harus positive thinking bahwa pada saat kita mengecap menu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, endingnya kita nggak akan gatel-gatel Bapak Ibu. Ya, endingnya kita nggak akan, perut kita nggak akan mules-mules, nggak akan. Karena apa yang Tuhan berikan itu tidak akan membuat kita alergi. Apa yang Tuhan berikan itu pasti endingnya semua untuk kebaikan. Kalau dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya udah tahu belum? Belum tahu. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya ada penderitaan, sebelumnya ada sakit bersalin, sebelumnya ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebelumnya itu yang terjadi Bapak Ibu. Ingat ya, ayat itu seringkali kita ucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Kita hafal ayat itu. Tapi saudara tahu enggak, sebelum ayat itu adanya penderitaan, adanya sakit bersalin, adanya keluhan-keluhan. Setelah itu kemudian terjadi, baru kemudian ayat 28 itu kita tahu sekarang. Jadi setelah semuanya terjadi, akhirnya endingnya kita baru bisa katakan, oh ternyata gitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Awalnya kita nggak tahu karena awalnya nggak enak. Ada penderitaan. Kayak lagu lama tadi ya. Apa tadi? Saya mau iring Yesus, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Kok yo pas ya di Niken ini kok tumben ini ngambil lagu tahun 80-an, 70-an. Nah, awalnya nggak enak kan Bapak Ibu ya, tapi setelah itu terjadi, baru kemudian kita bisa katakan, oh sekarang aku tahu. Bahwa ternyata di sana tadi, di belakang tadi itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan yang lain katakan, every detail. Dalam setiap detail kehidupan kita, Tuhan bekerja untuk sesuatu yang baik. Work into something good. Bukan untuk kecelakaan, bukan. Jadi awalnya memang ya begitu Bapak Ibu.
awalnya gak enak. Daud ya enak sih awalnya diurapi, tapi prosesnya kan gak enak ya. Endingnya enak. Yusuf awalnya gak enak, Maria semua gak enak. Tapi Allah turut bekerja dalam setiap detil kehidupan kita untuk membawa kebaikan. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11, ini juga ayat yang sangat kita hafal. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, rancangan damai sejahtera itu untuk memberi apa? Hari depan yang penuh harapan. Endingnya tuh loh Bapak Ibu, hari depan kita itu penuh dengan harapan. To give you an expected end. Jadi endingnya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Ayat ini ditulis pada waktu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Apakah itu menyenangkan? Enggak. Dalam masa pembuangan jadi budak. Tapi Tuhan katakan itu terjadi ya bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi itu adalah sebuah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kita apa? Endingnya hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang sedang saudara harapkan pada hari ini? Di tahun ini, ekspektasi kita apa? Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, apa ekspektasi kita? Siap gak kita untuk menjalani ini nanti ya bulan demi bulan di tahun ini? Kita jalani, siap gak kita positive thinking dengan apa yang terjadi? Dan kita juga harus siap untuk percaya bahwa endingnya nanti, ending yang sesuai dengan ekspektasi kita. Di Mazmur 23, Tuhan yang ada di padang rumput. Tuhan yang membawa kita ke air yang tenang. Tuhan juga membawa kita, Tuhan juga ada di lembah kekelaman. Tuhan juga ada pada waktu kita menghadapi lawan, pada waktu kita dalam peperangan. Tuhan itu ada dalam segala situasi Bapak Ibu. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan kita anggap atau kita pikirkan hanya di padang rumput saja. Atau kebaikan Tuhan itu hanya air tenang saja, tidak. Betapa banyak lembah kekelaman yang dialami oleh Daud, oleh Yusuf, oleh Maria dan tokoh-tokoh yang lain. Betapa banyak peperangan yang harus mereka hadapi. Apakah Tuhan tidak ada di sana? Ada. Karena Tuhan yang ada di situasi yang tenang, di situasi yang baik, yang sesuai dengan selera kita. Tapi di masa lembah kekelaman, di masa peperangan, di masa kesusahan pun Tuhan ada di sana. Karena itu semua adalah racikan menu yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kecap bersama-sama. Dan endingnya di Mazmur 23 itu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini juga sebuah kalimat yang luar biasa loh Bapak Ibu. Kita tahu kan kehidupannya Raja Daud yang dikejar-kejar, perang, naik turun, masalah begitu banyak dalam hidupnya. Seperti yang Bapak Gembala pernah di minggu pertama itu ya ada perjalanannya Daud kan dari diurapi dan gini sampai dia akhirnya jadi raja. Apakah dia mulus kehidupannya? Enggak. Yang mungkin ada kalanya dia di padang rumput, dia di air yang tenang. Tapi juga Tuhan bawa ke lembah kekelaman dalam peperangan. Tapi endingnya Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka. Belaka itu apa Bapak Ibu? Hanya kebajikan dan kemurahan. Lah mana peperangannya? Mana lembah kekelamannya? Mana dikejar-kejar musuhnya? Mana dihianati oleh anaknya? Enggak dia catat di situ. Dia katakan hanya kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku
seumur hidupku. Itu keluar dari seorang yang bernama Raja Daud. Oleh sebab itu Daud ini benar-benar menjadi sebuah standar dan teladan bagi generasi selanjutnya. Karena apa? Daud ini memang luar biasa. Positive thinking dan dia believe in happy ending yang luar biasa. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kata kau simpan itu ya Bapak Ibu ya, ternyata bukan hanya seperti kita menyimpan barang. Kita simpan barang di lemari. Dari mungkin tahun 1970 sampai sekarang tahun 2022, barang itu masih ada di lemari. Karena itu peninggalan dari mbah. Gak boleh dijual misalnya. Misalnya ada piring-piring antik gitu ya, kita simpen. Tapi tidak bertambah. Ya. Nah, kata kau simpan ini bukan hanya menyimpan seperti itu. Atau kita menyimpan, kalau kita menyimpan atau menabung uang di bank, enggak nambah-nambah, bukan seperti itu. Enggak nambah-nambah malah berkurang terus. Nah, kata kau simpan itu ternyata adalah store up atau menimbun. Menimbun sama menyimpan tuh beda Bapak Ibu. Ya kan? Kalau menyimpan tuh ya begitu aja, enggak nambah. Tapi kalau menimbun berarti semakin bertambah. Jadi kebaikan Tuhan itu yang mungkin ya sekarang ini belum kita kecap, mungkin belum kita lihat, tapi itu sedang ditimbun oleh Tuhan. Saudara siap enggak menerima timbunan kebaikan Tuhan? Yang akan digerojoki dalam hidup kita entah kapan waktunya. Dan itu akan terjadi untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang, atau terjemahan lain katakan for your loyal followers. Buat orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia, loyal ya. Follow Jesus. Nah tadi juga lagunya sama, saya mau iring Yesus ya kan. Follow Jesus itu harus loyal. Jangan seperti kita. Kalau kita sebel dengan status orang, kita langsung unfollow kan? Unfollow. Sebel lihat story-nya, sebel lihat ininya, postingan-postingannya. Kita langsung unfollow gitu kan, males. Tapi itu tidak berlaku kalau kita unfollow Tuhan. Jadi di masa-masa mungkin kita begini Bapak Ibu. Mungkin kita merasa gini ya, Tuhan, aku ini udah melayanimu Tuhan. Aku ini udah berbuat, dari A sampai Z buat Tuhan. Musim hujan begini ya, aku sampai dalam seminggu tuh berapa kali Tuhan ke gereja. Latihan ini, latihan itu, kehujanan, mantel belum kering udah dipakai lagi. Tapi kok begini ya Tuhan? Itu si A. Kalau kesaksian, bisnisnya diberkati, dapat cuan, dapat order yang luar biasa. Itu Tuhan, itu enggak ngapa-ngapain kalau di gereja, tapi keluarganya harmonis. Semuanya baik-baik saja. Kok aku gini ya? Terus kemudian kita, aku unfollow Tuhan aja Tuhan kita unfollow. Aku online aja. Ya mbak gak tahu online beneran apa enggak ya. Kalau online beneran ya puji Tuhan. Tapi kalau aku online aja hanya sekedar untuk menutupi kita males ketemu teman, males ke gereja. Males aku nyanyi harus pakai masker, sesek. Ya saya juga sih Bapak Ibu. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar di masa-masa ini. Tidak kemudian pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak enak seperti itu, kemudian kita dengan mudahnya kita unfollow Tuhan.
kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan timbun itu akan diberikan, dilimpahkan kepada kita orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi ya Bapak Ibu. Jangan samakan selera Tuhan dengan selera kita ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua. Kalau selera kita ya Bapak Ibu ya, kebaikan Tuhan itu. Dulu waktu awal menikah gak punya rumah, kontrak. Terus berjalannya waktu kita bisa beli rumah kecil gitu. Terus berjalannya waktu lagi bisa beli rumah lagi di perumahan yang elit. Nah itu kebaikan Tuhan. Dulu jalan kaki, terus next level naik sepeda. Next level lagi naik motor. Sekarang next level naik mobil. Kemudian mobil satu, gak cukup sekarang karena semua di rumah sibuk. Jadi harus mobilnya 2. Satu istri, satu suami. Nah itu baru kebaikan Tuhan. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Itu kan selera kita, ya kan? Selera Tuhan seperti apa? Kalau diukur dari selera manusia, kehidupan kami berdua itu udah jauh dari selera manusia. Siapa yang mau Bapak Ibu, rumah yang sudah dibangun dengan susah payah, sudah nyaman ditinggali, 15 tahun sudah kami tinggal di situ dengan berbagai hal yang kami alami di rumah itu. Kemudian kami serahkan kepada Tuhan. Karena memang itu punya Tuhan, bukan punya kami. Mungkin orang-orang dunia melihat, ataupun orang-orang Kristen yang berpikiran dunia melihat, waduh, ya rugi. Ikut Tuhan tuh harusnya tambah sukses. Ikut Tuhan itu ya harusnya tambah banyak hartanya. Kita enggak menganut hal seperti itu, enggak salah. Kita semua memang, kalau Tuhan berkati kita puji Tuhan. Tapi selera kita, jangan kita samakan dengan seleranya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu ya kasih bumbu yang agak-agak pahit gitu ya. Karena itu menyehatkan bagi kita. Mungkin saudara, kalau Pak Yotam nih ya, saya kasih contoh Pak Yotam aja lagi. Enggak suka pete. Nah tapi bagi saudara kan pete enak ya. Wah kalau makan ikan bakar gitu tanpa rentengan pete gitu, wah rasanya hambar. Dunia terasa hampa gitu ya. Tapi Pak Yotam gak suka pete. Kalau saya sebenarnya ya suka. Cuma karena dia gak suka, jadi saya gak pernah masak. Lah buat apa masak buat saya sendiri? Tapi apakah kalau Pak Yotam gak suka pete, kemudian pete gak ada vitaminnya? Apakah kalau kita gak suka pare, itu karena pare itu pahit kan? Tapi apakah karena pare gak ada vitaminnya? Apakah kalau kita gak suka dengan semacam-macam makanan tertentu, apakah karena itu gak ada vitaminnya? Enggak juga. Hanya karena kita gak selera aja, ya kan? Tapi kan itu baik juga buat kita kalau kita makan. Bapak Ibu, mari kita di akhir bulan ini ya, kita mau siap menerima kebaikan Tuhan yang akan Tuhan limpahkan kepada kita di tahun ini, di tahun kebaikan Tuhan ini. Mari persiapkan ya pikiran kita, hati kita ini. Positive thinking dengan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dalam segala keadaan Tuhan itu baik. Dan percayalah bahwa ada ending yang bahagia. Percaya saja Bapak Ibu. Kita hidup hanya karena percaya kan. Percaya saja ada ending yang bahagia. Lah kapan Bu endingnya? Ya enggak tahu. Kan kita sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lah kapan waktunya Tuhan? Kita enggak tahu. Kita kan cuma manusia, kita hanya menjalani saja. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Raja Daud baik. Apa endingnya? Raja Daud menjadi standar bagi generasi selanjutnya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan Yusuf? Baik.
Endingnya adalah orang Israel bisa tinggal di Mesir dan di sana bertambah banyak. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Maria? Baik. Apa endingnya? Segala pertanyaan-pertanyaan dalam hati Maria bisa terjawab pada waktu melihat Yesus bangkit dan naik ke surga. Tuhan yang ada di gunung, Tuhan juga yang ada di lembah. Ada sebuah lagu yang mengatakan itu. Tuhan di waktu siang, Tuhan juga di waktu malam. Tuhan ada di setiap naik turunnya perjalanan hidup kita. Dan dalam keadaan apapun dia tetap Tuhan. Dan rancangannya tidak akan pernah gagal dalam membawa kebaikan dalam hidup kita. Mari saya undang pemain musik untuk siap. Mari kita siapkan hati dan pikiran yang positif. Kita sama Tuhan jangan negative thinking ya Bapak Ibu ya. Positive thinking sama Tuhan. Kadang-kadang kalau manusia memang mereka-rekakan yang jahat mungkin buat kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Positive thinking sama Tuhan. Dia sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Percaya bahwa ada ending yang bahagia. Kapan waktunya, berserahlah sama Tuhan. Dia yang berdaulat, dia yang punya kehidupan kita. Tugas kita adalah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dan percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Lalai menepati janji. Boleh sekali lagi kita katakan bersama-sama. Ku percaya janjimu tidak pernah berubah. Engkau ada di segala musim dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak, Kau tidak pernah lalai. Ku percaya Kau tidak pernah lalai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, jemaat saja katakan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya, haleluya. I believe Tuhan. Kami percaya pagi hari ini. Kami percaya Tuhan. Genggam tanganmu. Mari kita lakukan tindakan profetis. Genggam tanganmu dan katakan, aku percaya proses ini
akan happy ending akhirnya. Aku lihat keluargaku dirubah Tuhan. Aku lihat ekonomiku akan lebih baik. Aku akan lihat semuanya jadi lebih baik. Ya, perkatakan itu buat hidup saudara sendiri, bukan untuk orang lain. Buat hidup saudara, karena hidupmu ada di tanganmu hari ini. Ramatakaya ramalama syakaya ramalama. Aku percaya Tuhan. I believe, God, I believe. Aku akan melihat air mata yang jatuh ini tidak sia-sia. Aku melihat ratapan ini tidak ada kata sia-sia. Segala desakan yang dilahirkan tidak akan ada pernah kata sia-sia. Kami akan melihat. Aku bukan sekedar mengecap, saudara bukan sekedar mengecap, tapi kau akan melihat. Kau bukan sekedar mendengar janjinya hari ini, kau akan melihat. Kau akan melihat, kau akan melihat. Pulang dan terima dengan kasih anugerah Tuhan. Pulang dan terima dengan berkat-berkat. Kau akan melihat, bukan sekedar kau kagum dan mendengar hari ini firman-Nya. Kau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kau melihat pertolongan, pemulihan. Segala timbunan-timbunan itu akan dilepaskan Tuhan. Hari lepas hari, tepat pada waktunya. Buat keluarga, masa depanmu. Tidak perlu takut dan khawatir. Lalui dan jalani. Tuhan yang ada di gunung, Tuhan yang ada di lembah, Tuhan yang ada di padang rumput, Tuhan yang ada dalam semua proses. Dan tangan Tuhan turun tangan atas kehidupanmu di hari-hari ini. Lihat dan kecap dan lihat. Dua itu akan melekat dalam kehidupanmu. Bulan ini akan selesai, tapi penyertaannya tidak pernah selesai. Tema ini akan terus bergaung di tahun ini. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan kau alami. Di dalam nama Yesus. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi kau kasih karunia. Pertolongan kasih Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus. Menyertai engkau dari hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Yang diberkati katakan. Amin. Thank you Pastor Lani yang sudah memberkati kita. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless semua. Thank you. Sama-sama yuk.